Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to Ma'am Ois Octarina YouTube channel. Well, today's lesson we're gonna talk about recount text. Recount text is a text which tells something happened in the past. Jadi teks recount menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi umpama jika kamu punya pengalaman, baik itu pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, bisa kamu tulis dalam paragraf atau sebuah esai, dan paragraf atau esai tersebut disebut dengan recount text. Contoh kejadian yang menyenangkan mungkin seperti liburan ke pantai, ke kebun binatang, atau camping bersama teman-teman. Atau kejadian yang tidak menyenangkan, contohnya mungkin kamu waktu kecil pernah jatuh dari sepeda. Jadi mana tahu ya, sampai sekarang tidak berani naik sepeda. Maka kejadian-kejadian tersebut kalau kamu ceritakan dalam sebuah teks atau paragraf, atau kamu tulis lagi teks atau paragraf tersebut, disebut dengan recount text. Ada beberapa macam bentuk recount text. Yang pertama itu personal recount. Personal recount menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Contohnya vacation in Bali, atau jalan-jalan ke Bali, atau trip to the zoo, jalan-jalan ke kebun binatang, atau mungkin pengalaman menonton movie in theater. Jenis recount text yang kedua adalah factual recount. Factual recount menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya mungkin seperti kecelakaan kereta api, lalu lintas, atau kecelakaan pesawat. Jenis recount text yang ketiga adalah biographical recounts. Biographical recounts ini menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya mungkin kamu sudah pernah nonton film Habibie dan Ainun, atau film Jenderal Sudirman, atau Bapak Soekarno. Itu merupakan contoh recount text dalam bentuk biografi. Yang keempat berupa imaginative recount. Imaginative recount menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Contohnya, kamu mimpi tadi malam. Setelah itu kamu ceritakan mimpimu kepada orang lain, atau kamu tuliskan ke dalam bentuk paragraf atau esai atau cerita. Itu adalah jenis recount text dalam bentuk imajinatif. Nah, jika dalam pertanyaan atau soal-soal ujian kamu ditanyakan tentang why is the text written, atau the text is written for what is the purpose blank blank blank, what's the social function what is the writer's intention. Kata-kata ini merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang purpose atau social function of the text. Oke, jadi the social function atau the purpose of recount text is, yang pertama tujuannya apa? To share unique or unusual experience, untuk membagikan pengalaman yang tidak biasa. Yang kedua, to retell something unforgettable, menceritakan sesuatu yang tidak terlupakan. Yang ketiga, to give information about an incident, about an accident. Jadi memberikan informasi tentang sebuah kecelakaan. Yang keempat, to make the readers learn something, membuat si pembaca mempelajari sesuatu hal dari cerita kita tersebut. Next, the generic structure of recount text. Apa sih susunan paragraf dari teks recount
teks recount ini. Yang pertama itu adalah orientation. Jadi di paragraf pertama disebut orientation. Di orientation ini menceritakan tentang pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi so it tells about who, where, and when, sometimes how the story happened. Contohnya, holiday in Jeju. Contoh teks ini adalah orientationnya. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Jadi yang pakai baju kuning itu adalah Saripudin. Jadi di sini menjawab pertanyaan who, siapa? Siapa di sini yang diceritakan? Yaitu Saripudin and his friends. And then where did the story take place? Pasti jawabannya Jeju Island. Lalu pertanyaan berikutnya, what did they do there? Spend their holiday. And then pertanyaan berikutnya adalah when, kapan kejadiannya? Tentu jawabannya adalah last month. Paragraf berikutnya itu disebut events. Events itu merupakan rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Jadi di sini dia menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si pelaku utamanya. Dalam cerita Saripudin tadi, eventsnya apa saja? Mungkin pertama mereka makan atau makan siang ya di pinggir pantai, lalu memandangi danau, lalu mungkin membuat mainan, lalu melukis, lalu main kapal-kapalan. Itu adalah rangkaian cerita yang dilaksanakan si Saripudin di Pulau Jeju. Dan semua itu ditulis di events tadi. Apa saja sih eventsnya? Yang pertama, Saripudin and his friends had lunch together. And then Saripudin and Jono played toy ship on the lake. After that, Jono and Juki painted a picture. Next, Junaidi and Jumadi played canoe. Oke, jadi rangkaian atau urutan kegiatan yang mereka lakukan itu ditulislah di paragraf berikutnya yang disebut dengan events. Dan di paragraf terakhir itu disebut reorientation. Reorientation ini biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Apakah kesannya menyenangkan, atau menyedihkan, atau melelahkan. Biasanya reorientation itu hanya mengungkapkan perasaan saja. Jadi di kalimat di ceritanya si Saripudin tadi, they were very happy. Itu adalah reorientationnya. Dan reorientation ini biasanya bersifat optional. Kadang ada dan kadang tidak. Now, language features. Tata bahasa yang digunakan dalam teks recount text. Yang pertama, bentuk yang dipakai tense-nya adalah past tense. Contohnya, I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung. We were very happy. Ingat ya, simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk kedua. Seperti when adalah kata kerja, bentuk pertamanya adalah go. When merupakan kata kerja kedua dari go. Sedangkan spend, kata kerja kedua dari spend. To be where adalah to be yang digunakan dalam bentuk simple past. Adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam recount text sudah jelas pasti karena sudah berlalu. Jadi kamu bilanglah seperti last week, minggu lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 5 months ago, 5 bulan yang lalu. Lalu menggunakan action verb seperti played, worked, book. And then conjunction, kata penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain untuk menceritakan cerita tersebut, seperti memakai after that, setelah itu, then, kemudian, next, berikutnya. Okay, now
Mari kita analisis bentuk language features dari teks recount ini yang berjudul A Trip to the Zoo. Oke, di awal ada kata yesterday. Yesterday udah jelas itu adalah adverb of time atau keterangan waktu. Lalu my family and I itu adalah partisipannya atau pelaku utama dalam cerita tersebut. Terus pergi kemana? Ke the zoo. Itu the zoo merupakan adverb of place, keterangan tempat. Lalu ada kata got, when, by, when lagi, so, dan masih banyak lagi kata-kata yang dihitamkan itu merupakan action verbs-nya. Dan semua kalimat di sini dalam teks ini menggunakan past tense. Lalu ada kata when, after, before, during, itu merupakan conjunction atau kata penghubung dari satu paragraf ke paragraf yang lainnya. Now, generic structure dari teks ini. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Ini adalah orientationnya. Sedangkan paragraf berikutnya itu merupakan eventsnya. Dan di paragraf terakhir ada kesan dia tired. When we returned home, we were very tired but happy. Jadi dia merasakan lelah tapi bahagia. Itu merupakan reorientation. Well, students, that's my explanation about recount text. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, oh ya, don't forget untuk memencet tombol like dan subscribe ya. Oke, well, see you next meeting with another material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.